Halo semuanya, selamat datang kembali di Kota Keras Penuh Keberuntungan. Di video kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mudah meningkatkan daya tahan baterai Lenovo Tab kalian. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Pertama-tama kita perlu mencari pengaturan di perangkat kita yang seperti bisa kalian lihat ada di sini dan di sini. Sekarang kita harus kulir ke bawah ke bagian baterai. Dan sekarang di sini kalian hanya punya beberapa pilihan. Di sini ketuk pada optimasi pengisian daya terlebih dahulu. Di sini seperti yang bisa kalian lihat, yang saya rekomendasikan untuk diaktifkan adalah mode pemeliharaan baterai. Jika diaktifkan, sistem akan menyesuaikan pengisian daya sesuai dengan status baterai untuk memperpanjang umur baterai. Selain itu, yang saya rekomendasikan adalah mengaktifkan batas daya maksimum di sini. Tapi tentu saja maksud saya memang cara kerjanya seperti itu. Jika kalian ingin daya tahan baterai bertahan 1 atau 2 tahun, aktifkan opsi ini, mampu. Namun perlu Anda ingat bahwa efeknya mungkin tidak akan terlihat terlalu jelas. Bagus pengamatan yang tepat. Itu karena jika baterainya sudah sangat buruk, Anda tidak akan melihat perbedaannya apakah baterai tersebut bertahan 2 jam, 4 jam, atau 6 jam. Kalau kamu mau. Dan untuk penggunaan sehari-hari, baik daya tahan baterai maupun perang selama 1 atau 2 tahun, sehingga Anda akan memiliki masa pakai 4 tahun alih-alih 6 tahun. Jadi Anda bisa menonaktifkan opsi ini. Saya akan menonaktifkannya untuk sementara waktu, dan apakah ini termasuk dalam optimasi pengisian daya Anda. Selain itu, kita bisa kembali ke sini ke bagian baterai dan gulir ke bawah karena saya masih bisa melihat pengaturan baterai berdasarkan aplikasi. Ketuk salah satu aplikasi dan di sini, seperti yang Anda lihat, ini semua akan menjadi latar belakang. Anda bilang, di sini sejauh yang saya lihat dalam pembaruan waktu nyata yang lebih lengkap, Anda bisa menghemat baterai misalnya untuk Google Play Store. Saya tinggal di perahu. Tapi jika Anda punya misalnya Instagram, TikTok, pesan mungkin bukan Messenger, Instagram, TikTok atau semacamnya. Dalam tempatkan aplikasi di mana Anda tidak mengirim pesan atau tidak membutuhkan notifikasi setiap menit. Jadi saya memang merekomendasikan untuk mengaturnya seperti ini. Sekarang kita bisa kembali lagi, mungkin tidak terlalu jauh, tidak sejauh itu. Mari kita tetap di pengaturan di sini, di pengaturan yang saya rekomendasikan adalah masuk ke bagian tampilan. Dan saya tahu ini adalah IPS. Tapi yang saya sarankan adalah mengaktifkan mode gelap. Itu memang lebih baik dan memang terlihat lebih bagus saat kita mengaktifkan mode gelap. Jika Anda tidak suka mode gelap, Anda bisa mengaktifkan pengalihan otomatis saja dan juga jadwal tertentu. Seperti karena yang bisa Anda lihat di sini, saya akan tetap menggunakan mode terang untuk keperluan video. Jadi seperti itu. Yang saya rekomendasikan adalah mengaktifkan kecerahan adaptif di sini, jadi biarkan tetap aktif. Karena seperti yang Anda lihat, jika Anda menonaktifkannya, sistem kita tidak akan menyesuaikan tingkat kecerahan dengan lingkungan kita. Seperti yang Anda lihat, ini agak beruntung, tapi kecerahannya turun dan itu berfungsi. Jadi, selain opsi ini di sini, yang benar-benar saya rekomendasikan adalah mengetuk opsi waktu tunggu layar di sini dan pilih waktu tunggu yang lambat sesuai kenyamanan Anda. Jadi misalnya hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menyeimbangkan. Jadi mungkin 1 menit atau 30 detik, tapi saya tahu itu terlalu lama untuk sebagian dari Anda. Jadi tapi semakin rendah levelnya, semakin baik untuk baterai Anda. Sekarang kita bisa kembali dan mundur dari sini dan sini. Kita perlu masuk ke pusat pemberitahuan dan kontrol. Di sini, seperti yang Anda lihat, kami memiliki hal-hal lain, tetapi misalnya nonaktifkan, aktifkan, tingkatkan notifikasi. Di sini seperti yang Anda lihat, kami tidak memiliki beberapa hal tentang getaran atau semacamnya, tetapi kami dapat memasukkan suara ini. Dan di sini seperti yang Anda lihat, kita punya banyak opsi keren untuk dinonaktifkan tentu saja. Misalnya di sini seperti yang Anda lihat, kita punya topik Dock by Atmos dan bisa menonaktifkan Dock by Atmos. Saya tahu Anda suka Dock by Atmos di QLED, tapi itu memperburuk daya tahan baterai Anda, daya tahan baterai harian tentu saja. Dan saya akan menutupnya untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tulis saran Anda di kolom komentar, beri like, dan dukung video kami.
Masukan Anda sangat penting, jadi tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai nanti.